Oke, kita nggak usah basa-basi, langsung kita mau reaction BTS From Nobodies to Legend 2019. Karena banyak banget nih komentar-komentar kalian nih. Bang, BTS From Nobodies to Legend dong 2019 ya. Kan kita kan baca semuanya nih komentar-komentar. Jadi kita pilih yang paling banyak requestannya ya. Betul, betul. Malam ini kita mau reaction From Nobodies to Legend BTS 2019. Let's do it. BTS From Nobodies to Legend 2019. 이제 오늘로 16일이니까 5일째인데요. 완전 생초짜신입니다. 네, 감독님들이 정말 저희들의 이름을 모르시거든요. 신인이다 보니. 이 이름표가 없이도 저의 이름을 정말 아셔서 저 얼굴만 보고도 누군지 아셔서 오늘까지 꼭 입어보도록 하겠습니다. Wow. Oke, jadi gini, BTS mengakui bahwa ini si RM juga mengakui bahwa kameramen aja nggak tahu namanya mereka, sampai mereka harus pakai name tag sendiri biar supaya orang-orang kru-kru di sana tuh tahu nama mereka siapa aja. Ini berarti mereka tadi umurnya masih 16 tahun nih. 16 tahun. Nah, berarti itu ya dari bawah banget, itu 2013 berarti ya? 2013. Iya, sekitar 2013. Iya. Lah. Ini awal mereka ini. Ini tadi since day one gitu. Iya, since day one Mereka dia struggle gitu, berjuang. keren. Lihat nih, ruangannya ini Awalnya keren. masih Jadi, hancur banget ya. Dia mulai dengan apa adanya ya. Apa yang dia miliki pokoknya. Cut from broadcast. They were told they wouldn't make it. Anjing, mantep. Because their company was too small. Diragukan, berarti ya they give it their all from the start. Writing, composing for each album. Mereka sendiri ngelakuin. Cool. Wow, 12 sampai 16 12 jam. sampai 16 jam. Sehari. Oke, hard worker. I thought everything would work out well. Ya emang kadang-kadang kayak gitu tuh. Di luar ekspektasi. 또더큰 세상을 보니까 더 큰 고민을 하거든요. Bigger trouble ya, pastilah, pasti. Oh, Jadi di ini apa ini? Ini masalah-masalahnya ya. Problem mereka ya. in physical album, BTS once again accused of. Oh, berarti dia dituduh dulu pernah. Mereka dituduh sebagai plagiat, kok suka copy album dan lain-lain, gila. Wah, rumit. Pasti kalau orang berjuang tuh pasti ada aja masalah gitu ya. Oke, Pasti ada aja yang benci pasti. ini menarik sih sampai sini. Gua udah tepuk tangan sih gue. Criticized by the public. No, it's not makeup, it's gold. It's like being gold. Hah? Kenapa nih? And as their reach expanded, multiple death threats surfaced. Oke. Attempts were made to deter their success. Lagi Horizon Boys trended number 1. Oh gila lu anjing, ini dibully habis-habisan sih emang. Oh gila lu sih ini. Jadi ini dari pas dia mereka mau mulai ini udah dibully gitu loh. Iya. Udah disuruh dibilang copycats lah, dituduh yang macem-macem lah. Wah, Bigger trouble. Ini yang dibilang CRM ya. Bigger trouble. Kenapa? Ini pertanyaan gue, kenapa kok bisa dia sampai dokumentasiin ya? Mungkin dia emang kayak curhat sama diri sendiri gitu. Tadi yang dia ngomong di video Iya, itu. di video. Jadi itu kan dia belum gede lah gitu. Ini video lamanya nih. Okay. I felt like working hard wasn't everything. Kayak kerja keras tuh nggak ngasih Nggak apa-apa. hasilin apa-apa, Iya. ya sia-sia gitu kerja keras mereka. Mereka sampai ngerasain sampai situ sih, yang udah pecah banget sih menurut gue, kayak anjing. Udah kerja keras, bikin sendiri, komposnya sendiri, dikatanya plagiat, dihujat netizen anjing. Tuh, tapi sampai Iya. sekarang ini juga nggak menghasilkan apa-apa, belum menghasilkan Oke, apa-apa. iya. Mulai di sini sih gue ngerti kenapa dia bikin lagu-lagu yang udah pernah gue dengerin ya, udah pernah gue reaction gitu.
Meaningless lah, betul kan? Iya. Nggak ada artinya gitu mimpi mereka. They persisted. Billboard anjing. 2016 2018 2018 Artist of the Year. Asian Music Award. Just when we thought the unwarranted criticism. Incredible marks about BTS. When I first heard something Korean had exploded in America, I got worried. Muncul berita di mana-mana nih. How did this become a thing in Western culture where all these grown men and little girls are off to low K-pop boys? They've broken all these records. They've had an epic year. They should be in all the major categories. I don't like the fact that they've separated them. Sorry to interrupt you, Denny, but that's it's crazy because they constantly outsell American counterparts. They're still not acknowledged in the way they should be. They're really trying to maintain. And there is a barrier there when it comes to the Korean language. Like obviously there's going to be some North American audiences that aren't going to have that on location. And it's still an issue with radio. That's the big thing. Like Iklan. But those things didn't stop BTS or ARMY before, and it won't stop us now. Can you describe that enthusiasm? Mantap banget sih BTS. A boy Mereka kuat sih, from Korea. dihujat, di-hate, Iya. netizen, publik tetap maju. International music phenomenon. Anjing. Hah? Seriusan? Apa coba tadi? They just became the first group since the Beatles to earn 3 first albums in less than a year. Sejak the Beatles, mereka nih. Anjing. 3 number, 1 album. Kurang dari setahun. Less than 1 year. The seven-member boy band has broken the Record record for breakers. best-selling album here in Korea. Now this album released this April Pemecah rekor mereka. 4 million copies as of May. Guinness World Record. #1 best-selling physical album in the United States in the first half of this year. Becoming the first Korean artist to win 2 trophies at the Billboard Music Awards in Las Vegas on Wednesday. The awards were Top Social Artist and Top Duo Group. BTS has been named the Group of the Year on Variety's Hitmakers list. BTS performed at the U.S.'s most watched New Year's concert, New Year's Rockin' Eve. Their upcoming U.S. tour is one of the hottest tickets on Earth. Even more remarkable, considering most of their songs are not in English. Oke, di sini mereka udah jadi musician yang fenomenal. Udah jadi fenomenal di seluruh dunia. Iya, udah. Pemecah rekor segalanya lah pokoknya. Gue juga baru tahu sih. Berarti bisa dibilang ini awal mereka naik ya? Iya. We have really grown. Suga, the first AX concert. 2.000 orang. 2.000 orang. That means now we have 23 times more people. 22 kali 2.000 aja berapa? Those numbers, it's like a miracle. An economic analysis showed that BTS's last concert in Seoul created nearly as much economic gains as the Pyeongchang Winter Olympics in early 2018. It is estimated that roughly 100,000 foreigners came to Korea. Buset dah anjing. Satu orang. 23,000 foreign fans who came solely to see the concert. 23.000 fans. Army were male, while a clear majority 23.000 orang asing ke Korea untuk untuk nyaksin konsernya Korea si BTS. Berarti kalau menurut gue itu bisa dikatakan BTS bawa pengaruhin ekonomi Korea Selatan. Karena
nggak mungkin dong, karena nggak mungkin orang-orang asing yang di luar Korea datang ke Korea itu jumlah 23.000 tuh nggak cuma datang ke Korea buat nonton BTS doang. Tapi karena trigger BTS, mereka datang banyak dan mereka mungkin nggak nonton itu doang, tapi liburan dan lain-lain. Itu ngangkat ekonomi Korea Selatan sih menurut gua gitu. Jadi pariwisata Korea Selatan mungkin naik ya karena BTS menurut gua gitu. Ini nyambung sih menurut gua. Itu harusnya begitu. Dan 23.000 orang itu mereka datang dari luar kan? Oh iya, di dalam Korea itu. Foreigners, iya. Foreigners dari Korea. Nah, plus sama yang dalam Koreanya itu tuh banyak banget Iya, yang nonton. iya. Kalau dilihat dari Pasti banyak banget gila. 24% of army were male. Gede juga angkanya. 24%. While the clear majority 76% were female. Cowoknya banyak juga ya. Berarti lumayan. Mungkin gue nggak tahu ya kalau di Indonesia sedikit banyak sih. Sedikit banyak. Karena gue beberapa temen gue dari 10 3 orang lah ya yang suka yang gitu. suka yang fans BTS kan. Lumayan sih di Indonesia itu lumayan gitu. Berarti di Korea sendiri pun banyak menurut gue gitu. Harusnya ya. Gue nggak tahu lagi penyumbang army terbesar dari negara mana aja gitu. Apakah Amerika? Kayaknya Amerika sih enggak sih, belum sih. Mungkin negara-negara Asia sih menurut gue. Negara Asia, apalagi Asia Tenggara gitu. Gitu. Mungkin. Pasti sih. 76% were female, 24% were 10 to 19-year-olds. 10 sampai 19 tahun. 26%, 20 Ini datanya ya. Ini siapa yang survei lagi anjing? Jelas banget. 27% were 40 Wah, gila sih. Bahkan umur 40 sampai Mama. 49 loh. Termasuk fansnya. I'm just over 50. I'm 56, 64. Oke. 36 years old, almost 48 years old. Oh, ini foreigner cuy. Nggak ada orang Koreanya. Datanya itu. Woi, anjing, bapak-bapak demen K-pop anjing. Talking about like better yourself, love yourself, and become something good in life. It's actually good. I love the band for their message. John Cena. Goblok. John Cena nih berbicara. 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 Seriusan. They're giving people who are misunderstood the belief that what they are doing is right. Oh, gue ngerti kenapa John Cena. Iya. Wah, anjing sih. Tolol ini sih. You should love yourself. How she? Okay. Easy to like dehumanize them. They really do a good job of keeping themselves like really like just natural and humble. Just natural. Masuk ini juga James Corden. They do it. They are amazing performers. Late night show. We got out of our seats. We got right down and hit and broke a sweat down. Ian show. Previously teamed up with UNICEF and spoken in front of the UN about the importance of self-love for global youth. We have learned to love ourselves. So now I urge you to speak yourself. BTS mission has always been to protect and heal others. Keren banget kalimatnya. Mungkin ini sedikit mirip sama ini sih, apa namanya? BTS ini band yang penuh dengan message gitu. Betul, ya, setuju gua itu. Yang gua tahu itu adalah Michael Jackson. Orang kalau ini kan band ya. Maksudnya sama gitu. Iya. Oh, yang Michael sama-sama penuh dengan message. gitu. Oh, ya. Michael Jackson dari lagu-lagunya gitu kan. Lu dengerin aja lagu-lagu Michael Jackson, apalagi betul. Tentang apa kehidupan di bumi ini gitu. Bumi, tentang negaranya dia, environment gitu-gitu pokoknya. Earth Song. Tentang masalah-masalah yang terjadi di negara itu ya. Oke, gue setuju itu. Resistant to balance. J-Hope. Cool. Sebentar. Bahasa Inggrisnya dia bagus juga ya, si RM. Kayak kalau dibilang nggak ada logat Koreanya sih menurut gue.
udah Yes. ini ya, udah terbiasa. 85% native sih menurut gua. Kedengarannya ya gitu. Through your eyes, through your love. Jadi dia ngomong lah, jadi dia lagi curhat kalau misalnya dia tuh dulu nggak bisa menemukan cara dia untuk mencintai diri dia sendiri, loving. Kebanyakan itu ya, loving yourself ya. Iya, dari iya. tadi dari BTS bilang gitu. Ya, message-nya mereka berdasarkan mereka pengalaman mereka masing-masing kan gitu. Mereka tadi kita lihat juga dari bawah sampai orang-orang juga nggak tahu, sampai kameramennya aja nggak tahu nama-nama mereka siapa. Mereka harus pakai name tag gitu. Each member dari setiap member mereka sendiri gitu. Gila. Oke. Wih, deep. What is loving myself? Loving myself. Setuju sih gua. Ya pasti terharu banget sih ini. ARMY nih. Wah. Banget sih. Hebat ini kok. From flyering the streets tuh. Dari Kismin ngasih pamflet ya? Iya. For being the first group from a small company to win a grand prize tuh, dari company yang kecil gitu sampai menang semua 4 grand prizes. They were nobodies. They were nobodies who became legends. From nobodies, dari bukan siapa-siapa jadi legends. Tapi gue yakin sih emang BTS tuh bakal jadi legend, bakal dikenang, bakal diketahui sama generasi-generasi berikutnya gitu. Pasti. Setuju gue. Thanks for watching. Mungkin kalau gue sendiri perspektif gue ya terhadap BTS ini bisa dipelajarin adalah supaya kita tetap semangat, termotivasi. Gimana caranya kita nggak ngedrop gitu, nggak ngedrop di situasi apapun gitu. Itu yang paling penting sih menurut gue, karena dia dari pengalamannya dia aja ini kayak dia dari small company jadi ngehit 2016 2018 itu menang Billboard. Itu bisa diambil hikmahnya dan bisa dijadi motivasi buat kita semua, cowok cewek, bapak-bapak, nenek-nenek yang ya dalam situasi apapun sih menurut gue. Dan makanya gue sih nggak heran jadinya ya kalau setelah nonton ini lagu-lagu BTS itu ya banyak yang savage untuk hatersnya gitu. Jadi kalau dari gue ini video berguna banget buat yang nonton. Ini video tuh menceritakan tentang BTS dari bukan siapa-siapa. Iya. Dia berjuang semampu mereka dengan apapun yang mereka punya, kamera seadanya, kemampuan seadanya, gitu kan. Bahkan baru mau mulai aja udah dihantemin masalah, dibilang copycats lah, dituduh yang yang nggak bener gitu, plagiat lah, gitu kan. Tapi tetap mereka tetap berjuang untuk maju. Mereka nggak peduli kan apa kata publik gitu. Kan lihat tulisannya, they are criticized by public. Itu kalau misalnya mungkin ya ada beberapa orang kalau di-criticize di publik itu pasti ngedown banget gitu. Publik coy gitu kan banyak gitu. Gue yakin sih mereka pasti ngedown sih. Tapi pasti ngedown. Dan mereka pasti nggak mungkin tetap pada downnya itu, pasti mereka berontak gitu. Iya. Mereka terus maju. First time juga mereka pasti down, cuma itulah yang dibilang RM, gimana cara mencintai diri mereka sendiri gitu. Itulah mereka di situ mereka bisa bangkit gitu. Itu yang gue tangkap sih dari speech-nya si RM gitu. Ini video emang keren banget ya. Terus yang tadi nih Jun, yang kalau lu bilang siapa tadi yang lu bilang bahasa Inggrisnya kok jago banget gitu. RM. Si RM. Kalau menurut gua setiap orang ya yang
mulai terkenal worldwide pasti Inggrisnya jago. Pasti sebelum dia worldwide dia pasti jagonya Korea. Inggrisnya belum masih biasa aja. Pasti. Asumsi gue ya. Soalnya karena kalau misalnya udah worldwide pasti dia diundang ke negara-negara manapun dan pasti di interview. Jadi bahasa Inggris itu perlu gitu. Banyak kok sebelum-sebelumnya artis-artis yang kayak gitu yang sebelumnya nggak bisa bahasa Inggris. Kayak Ronaldo, dia dulu nggak bisa bahasa Inggris. Tapi Ronaldo masalahnya dia masih logat Portugalnya itu kental banget. Logat Portugal kental banget. Nah ini Korea kan logatnya aneh kan kalau ngomong bahasa Inggris. Kayak beda gitu, kelihatan lah. Nah, ini gue nggak ngeliat ada logat Koreanya gitu. Jadi gue bilang ya mungkin dia rada-rada inilah pinter lah analisa. Dan gue overshock banget kalau misalkan ada John Cena anjing. Kok dia bisa masuk gitu? Kaget gue tadi ada John Cena tiba-tiba. Nggak, kayak John Cena tuh ini gue nggak tahu ya, interviewnya dari mana tahun berapa gue nggak tahu gitu. Dan kenapa full interviewnya gue nggak tahu apakah ditanya dulu sama wartawannya kan kalau misalkan ditanya pun ya kalau emang John Cena nggak tahu kan harusnya nggak jawab dong. Ya siapa BTS gitu kan. Berarti dia ada sesuatu nih sama BTS gitu. Dia bilang, apakah dia fans termasuk fansnya apa gimana gitu. Dan dia tahu tentang BTS dan dia bilang band yang penuh dengan pesan-pesan gitu, pesan-pesan. Dan dia suka dengan itu. Dan gue anjing John Cena cuy gitu lu aktor pemain WWE. Siapa yang kenal John Cena yang berotot gila. Jadi gue bukan ini. Jadi menurut gue ini bisa ditonton untuk sebagai motivasi lu yang anak muda, cewek, cowok, dan lain-lain pokoknya. Untuk tonton ini sebagai acuan kalian, sebagai motivasi kalian untuk bikin sesuatu gitu. Jadi hard work. Dia bilang hard work aja nggak cukup gitu. Dia nggak ngerasain apa-apa, meaningless gitu. Kayak anjing gue udah ngapa-ngapain gitu. Padahal gue udah komposin lagu sendiri. Sia-sia gitu, nggak ada artinya gitu kan. Pas udah ada hasilnya, pokoknya dikritik, dikritik, dikata-katain gitu. Bayangin aja, udah seneng dikit nih. Udah ada hasilnya nih dikatain. Iya maksudnya ya dan selain itu juga itu pas masih di Korea tuh boomingnya pas booming ke Amerika itu juga banyak banget dikatain kan kayak ya dia siapa gitu maksudnya mau apa namanya budayanya juga beda siapa orang Korea gitu bla 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 gitu. Kalau menurut lo Jun ya sebelum BTS booming di worldwide ya ada gak kalau menurut lu ada gak band-band Korea sebelum BTS gitu? Apakah BTS band pertama yang sebesar ini gitu? Menurut gue ya, sebelum gue denger BTS, gue denger ini kan 2013 dia mulai. 2013 sebelum booming, baru-baru 2015 dia booming kan. Mereka booming, bukan dia sih mereka. 2015 itu gue nggak sama sekali selain Suju. Oh Super Junior sama Big Bang kalau nggak salah deh. Big Bang ya. Iya. Kayaknya gue juga pernah tahu ada si siapa ya. Lu pernah denger Shiny ya? Kalau Shiny gue denger dari SD. Berarti itu udah lama banget. Udah lama banget itu. Dan si pas 2013 si RM tuh 16 tahun nih tadi. Iya sekitar segitu. RM 16 tahun. 2013 ya. Udah berarti selisih 3 tahun sama gue. 2013. Selisih 3 tahun sama gue. Berarti sama gue ya 2. Berarti dia abang kelas gue. 2 tahun. Bang. Keren juga umur. Berarti kalau misalnya sisi 2 tahun dia 23 udah bisa berkarya begini loh. Salut. Dan yang gue salut lagi adalah 23.000 orang asing datang ke Korea untuk nonton BTS doang. Mungkin itu dia menurut gue. Kenapa? Bisa jadi dia adalah mereka nih BTS salah satu faktor kemajuan ekonomi. Bukan kemajuan ya sebenarnya. Emang Korea Selatan juga nggak negara-negara miskin gitu maksud gue. Ekonomi pariwisata dan lain-lain itu makin maju gitu ya. Karena ada pengaruh faktornya BTS gitu. Walaupun sebelum-sebelumnya mungkin udah maju cuma karena BTS mungkin lebih naik lagi. Udah yakin banget gitu loh. Apalagi kayak misalkan si siapa tuh yang waktu itu datang ke Indonesia yang sama Raffi Ahmad yang anjing yang orang boyband Suju anjing yang baru datang ke Indonesia tahun lalu lupa gua yang Lee Min Ho ya kok Lee Min Ho oke gitu aja dah itu aja dari kita jangan lupa subscribe ya like dukung channel kita dan komen support